bikin video YouTube padahal subscriber nol. Emang guna? Emang bagus? Buat apa sih ngomong depan kamera, ngarong ngidul, dan ya manfaatnya apa? Di sini saya mau cerita pengalaman saya pribadi memulai beberapa channel YouTube dan mulai sering ngomong di depan kamera. Pertama, hasil dari saya nge-YouTube tanpa subscriber ini adalah saya menemukan bahwa saya ternyata cukup kreatif. Dan ternyata suara saya dan ya penampilan saya di depan kamera pun juga tidak jelek-jelek amat gitu. Saya menemukan bahwa bikin video seperti ini, ngobrol di depan kamera kayak gini, itu jadi sebuah hal yang mengasihkan. Jadi sebuah hal yang membuat saya juga semangat dalam menjalani hari saya. Semangat juga dalam belajar lebih lagi tentang diri saya dan kemampuan komunikasi. Dan juga bisa jadi sebuah creative outlet di mana saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan untuk kepentingan diri saya pribadi dan juga untuk kepentingan anak saya. Saya bikin channel ini memang tujuannya adalah untuk meninggalkan warisan. Gimana sih cara berpikir papa pada saat papa umur 30, terus papa baru mulai mengenal diri lagi, perjalanan lagi, dan ya papa mau nunjukin bahwa papa aja yang di umur 30 masih bisa terus belajar. Ini yang saya jujur nggak dapetin di orang tua saya. Saya menemukan bahwa orang tua saya seperti orang yang stuck hidupnya. Mereka berhenti belajar dan ya karena mereka berhenti belajar banyak hal yang mereka lewatkan. Hal itu yang saya nggak pengen saya alami gitu. Saya nggak pengen melewatkan kehidupan yang sebentar ini dan ya ternyata memang kehidupan ini sangatlah bermakna dan sangatlah indah gitu. Makanya selama saya nge-YouTube dengan subscriber nol, subscribernya cuma ada istri sama channel saya satu lagi. Dan ya, saya ngerasa banyak yang bisa saya kembangkan. Saya juga memang punya tujuan yang lebih besar lagi. Ya, kalau misalnya saya bisa bantu anak saya lewat video ini, siapa tahu saya juga bisa bantu anak muda lainnya yang kebetulan nonton video saya. Saya juga berharap lewat video ini ya bakat yang Tuhan udah kasih ke saya, bakat berpikir, bakat untuk ngomong, bakat untuk saya juga bisa baca Alkitab, itu bisa jadi berkat buat orang lain yang nonton video ini. Dan dengan tujuan-tujuan tersebut, banyak yang berubah dari diri saya. Pertama, kemampuan saya untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan itu jadi lebih lancar, jadi lebih fluent. Dulu saya orangnya gagap, suka terbata-bata dan kalau ngomong tuh jedanya banyak. Sekarang pun juga sebenarnya kalau ditanya masih, cuma kalau dibanding dengan video saya yang pertama kali saya buat dibanding dengan sekarang itu sangatlah jauh, banyak sekali improvementnya gitu. Saya juga ngerasa setelah saya bikin YouTube ini, saya jadi lebih nge-push diri saya sendiri. Saya lebih memaksa diri saya untuk bangun pagi di hari Minggu, jam 5 pagi saya udah bikin video YouTube. Terus juga di saat waktu-waktu kosong seperti ini, saat lagi nyetir dalam perjalanan pergi pulang, saya bisa ngasih manfaat buat orang di masa depan nantinya gitu. Karena saya percaya video YouTube kan selama YouTube yang gak bangkrut ya,
akan terus ada. Dan saya juga nggak tahu gitu kapan Tuhan akan mengizinkan video ini sampai ke desktop kalian gitu, sampai untuk ke kalian di saat kalian nonton nantinya. Tapi yang saya percaya, apa yang saya bagiin ini prinsipnya tuh sama kayak apa yang Tuhan Yesus sudah bagiin 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya juga bahwa ilmu, pengalaman itu nggak akan pernah sia-sia. Orang bisa belajar 20 tahun ke depan atau 50 tahun mendatang, bahkan mereka bisa belajar. Oh, tahun dulu, tahun 2025, ternyata pikiran orang seperti ini loh. Dan di sini saya juga bisa belajar untuk konsisten, belajar juga untuk semangat dalam membuat konten, dan juga memaksa diri saya untuk terus-menerus berpikir dan terus-menerus berkomunikasi. Karena saya sadar dulu tuh saya cerewet pas kecil. Saking cerewetnya sampai dicabein. Akhirnya SMP, SMA, karena SMP saya sempat kecelakaan, terus ya jadi agak nggak punya teman. SMA saya makin menyendiri, kuliah jadi mendingan, tapi ya komunikasi saya tuh sedikit banget gitu. Dan saya banyak sadarnya tuh setelah saya juga mengalami sakit. Di saat saya sakit itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang hidupnya begini doang, ya udah. Tapi kasih saya kesempatan untuk saya bisa ngurusin keluarga atau saya punya keluarga. Dan Tuhan jawab itu semua gitu. Saya boleh diizinkan untuk ngurusin orang tua saya, dan juga saya diizinkan untuk memiliki keluarga sendiri. Makanya dengan tanggung jawab saya dalam meminta berkat kesembuhan tadi, saya juga pengen kasih value, kasih nilai yang benar gitu, bahwa Tuhan tuh luar biasa baik, dan Tuhan juga pengen kalian untuk memulai, untuk membagikannya dan ngikutin zaman juga. Mungkin follower kalian juga nggak akan banyak, mungkin kalian juga nggak kena monetisasi YouTube gitu. Mungkin ya banyak lah, mungkin kalian hanya mulai dalam beberapa video habis itu selesai. Tapi percaya deh, kalau memang Tuhan udah taruh di hati kalian untuk bikin YouTube dari kapan tahu, Tuhan tuh pengen kalian bagiin apa yang kalian tahu. Tuhan tahu bahwa kalian mampu. Saya juga awalnya nggak ngerasa yakin, tapi abis itu Tuhan kayak negur saya lewat ceritanya Musa. Musa pada saat dipanggil sama Tuhan, dia juga ragu sama dirinya sendiri. Gideon itu juga ragu. Terus juga dari situ kita bisa lihat bahwa ragu itu wajar. Tapi ada satu quotes di internet yang lucu sih sebenarnya buat saya. Quotesnya bunyi kayak gini: kalau Tuhan manggil kamu untuk melakukan sesuatu, Dia juga udah ngitung kebodohan kamu untuk kamu bisa berhasil. Jadi kalau misalnya Tuhan udah taruh di hati kamu untuk kamu mulai bikin YouTube, percaya bahwa Tuhan akan memampukan kamu.
Musa di akhir hidupnya jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Gideon juga begitu. Mungkin kita nggak yakin sama diri kita sendiri, tapi kita bisa yakin sama Tuhan yang manggil kita untuk melaksanakan tugas yang Dia sudah berikan kepada kita. Saya percaya kamu pasti akan berhasil dengan caranya Tuhan. Nggak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Saya juga kadang mikir, wah saya udah bikin video banyak, harusnya ada yang nonton. Ujung-ujungnya 0 view. Tapi ya, again, yang Tuhan mau adalah kita jalan aja dulu. Sama kayak Abraham gitu, disuruh keluar aja dulu dari rumahnya. Tuhan gak ngomong janji-janjinya dia, tapi Abraham nurut. Nuh disuruh bikin bahtera di atas gunung, 120 tahun dia bikin bahtera. Kok gak hujan-hujan Tuhan? Udah dikatain gila sama semua orang tetangganya, tapi dia tetap setia. 120 tahun. Waktunya mungkin bukan besok, mungkin bukan tahun depan, mungkin baru 10 tahun dari sekarang. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nama saya Yeska Wijaya, semoga kalian diberkati Tuhan. Bye.